Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam yang ingin membahas tentang pemahaman akidah, hadis tentang malaikat, kitab-kitab dan qadar. Jadi di sini saya akan menjelaskan makna malaikat itu dalam Islam. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Mereka adalah hamba Allah yang selalu taat dan tidak pernah berdosa. Dalam Islam, malaikat sendiri itu memiliki peran penting seperti menyampaikan wahyu kepada para nabi atau mencatat amal perbuatan manusia dan menjaga serta memberi perlindungan pada orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu atau dalam belajar. Secara singkat, yaitu malaikat adalah makhluk mulia yang selalu menjalankan perintah Allah, menjaga manusia dan mendukung kebaikan, terutama dalam menuntut ilmu dan beribadah. Di hadisnya yaitu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata taqadu ajnihataha li talibil ilmi ridho bima yasna'u, rawahu Tirmidzi. Yang artinya sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang ia lakukan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam artian hadis tersebut itu menjelaskan bahwa malaikat secara simbolis atau disebut meletakkan sayapnya dengan artian untuk menghormati dan memberi berkah kepada orang yang mencari ilmu dengan niat yang baik dan penuh ridho, yang penuh ikhlas. Artinya orang yang belajar ilmu itu mendapat penghargaan dan dukungan dari malaikat karena usahanya mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu tersebut. Jadi belajar ilmu itu adalah perbuatan yang sangat mulia dan mendapat penjagaan khusus dari malaikat. Selanjutnya saya akan membahas tentang kitab-kitab, yaitu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama itu kita akan membahas Taurat. Taurat itu diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel, yang isinya berisi hukum, perintah, dan larangan sebagai pedoman hidup. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang berisi doa, zikir, dan nasihat tentang keimanan dan akhlak. Yang ketiga ada Injil yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang membawa ajaran kasih sayang, kebenaran, dan meluruskan penyimpangan umat sebelumnya. Yang keempat adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna semua kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia sampai akhir zaman. Jadi dalam Al-Quran ini semua dari kitab yang ketiga tadi itu disatukan, disimpulkan lalu ke dalam kitab Al-Quran yang dijadikan satu, yang dimana semua itu memiliki tujuan yang sama untuk mengarahkan manusia kepada tauhid atau mengesahkan Allah dan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang benar. Namun di sini Al-Quran sendiri menjadi kitab terakhir dan paling sempurna yang menjaga seluruh ajaran sampai akhir zaman. Jadi hadisnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, yang dimana Abu Dzar bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam kitaba anzalallah? Qala anzalallahu mi'ata kitabi wa arba'ata kutub anzala ala syi'ati khamsina suhufa wa ala idris salasina suhufa
wa ala Ibrahim asyara suhuf wa ala Musa qabala Taurati asyara suhuf wa anzala Taurat wal Zabur wal Injil wal Quran rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, yang artinya adalah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah kitab yang Allah turunkan? Lalu Rasulullah menjawab, Allah menurunkan 100 kitab, yang 4 kitab besar kepada Syed 50 suhuf, kepada Idris 30 suhuf, kepada Ibrahim 10 suhuf, kepada Musa sebelum Taurat itu 10 suhuf, dan Allah menurunkan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan banyak wahyu kepada para nabinya, yaitu ada 100 suhuf atau lembaran wahyu, dan 4 kitab. Suhuf itu diberikan kepada para nabi terdahulu kepada seperti Syed, Idris, Ibrahim, dan Musa. Sebelum Nabi Musa menerima kitab Taurat. Sedangkan 4 kitab itu yaitu ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Maknanya Allah itu mewahyukan kitab-kitab tersebut kepada para nabi itu untuk menjadikan petunjuk atau pedoman hidup kepada manusia di setiap zaman. Selanjutnya tentang qada dan qadar. Nah, qada adalah rencana atau ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan sejak dulu atas segala sesuatu, dan qadar adalah realisasi atau kenyataan dari ketetapan itu yang terjadi pada kehidupan seseorang. Jadi qada itu adalah yang telah direncanakan Allah atau ditetapkan oleh Allah. Qadar itu adalah yang dilaksanakan, yang terlaksana dalam kehidupan ini. Jadi dalam hadisnya yaitu an Abdillah bin Amri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in biqadar hatta al-ajri wal qais, rawahul Muslim. Yang artinya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang telah ditentukan dengan takdir, bahkan kelemahan dan kecerdikan seseorang pun telah ditetapkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah itu termasuk kecerdikan seseorang, bagaimana ia cepat tanggap atau menjadi orang yang pandai, maupun kelemahan seseorang, bagaimana orang itu kurang dalam kemampuan. Yang artinya sifat dan kondisi kita itu bukan semata-mata kebetulan. Jadi dalam semua hal itu dalam hidup sudah ditentukan oleh Allah, termasuk hal kecil seperti kita jadi orang yang cepat tanggap atau cerdik atau cerdas, atau kadang lambat dan lemah dalam bertindak. Jadi kalau kita berhasil, kita bersyukur. Kalau gagal, mungkin Allah ingin kita lebih sabar lagi, karena semua terjadi dengan izin dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata, ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.